Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Berjumpa kembali kita di pagi hari ini dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Otniel Reno Stephen Kurniawan yang saat ini melayani sebagai pendeta jemaat di Jemaat Bethesda Muntok secara khusus Pospelkes Paritiga dan Pospelkes Cupat. Sebelum kita mengawalinya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas segala perlindungan dan pemeliharaan yang berasal daripada Tuhan di sepanjang kami beristirahat di malam hari. Dan sebelum memulai segala aktivitas, pekerjaan dan pelayanan kami di pagi ini, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman. Ya Roh Kudus, bantu dan layakkan kami akan mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk dapat kami paham, dan kami dapat melakukannya di sepanjang langkah kehidupan beriman kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini sesuai dengan pembacaan Sabda Bina Umat yang terambil dari Yosua pasal pertama ayat pertama hingga yang ke-8. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kaki, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gurun Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar itu sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerah. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, penulis Sabda Bina Umat memberikan tema kepada kita saat ini untuk direnungkan, dan temanya adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Sesuatu yang dapat memotivasi kita ketika kita sedang menghadapi pergumulan yang ringan. Namun, bagaimana jika kita sedang menghadapi pergumulan yang berat? Bagaimana juga jika kita menghadapi kehilangan anggota keluarga yang sangat kita kasihi? Bagaimana jika kita menghadapi kehancuran di dalam pekerjaan? Dan bagaimana juga jika kita hadapi adalah penyakit yang tidak ada obatnya? Dan juga Bapak Ibu, bagaimana jika kita dipercayakan tugas dan tanggung jawab yang sangat berat? Sangat sulit untuk memiliki hati yang kuat dan teguh di tengah-tengah keadaan atau pergumulan seperti yang ada di atas tadi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seperti halnya Yosua yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa yang besar, tentu bukan hal yang mudah.
Apalagi Yosua akan memimpin umat Israel berhadapan dengan bangsa-bangsa untuk menduduki tanah yang akan diberikan Tuhan. Namun Tuhan mempersiapkan dan memperlengkapi Yosua agar mendapatkan kemenangan. Tuhan mempersiapkan Yosua untuk berangkat memimpin umat Israel menuju tanah perjanjian dengan satu kalimat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dari kisah Yosua ini, kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu adalah tema besar dalam Yosua pasal pertama, bukan hanya karena kalimat ini diucapkan sebanyak 4 kali dalam Yosua pasal pertama ini, tetapi juga karena kalimat ini sudah diucapkan sebelumnya kepada Yosua ketika Musa memberitakan akhir pelayanannya kepada bangsa Israel sendiri. Bukan orang baru bagi bangsa Israel seperti yang kita ketahui. Yosua adalah penerus dari Musa. Yosua juga sudah pernah turun dalam perang Israel melawan orang Amalek, dan Yosua juga muncul sebagai asisten ketika Musa naik ke Gunung Sinai. Jadi memang Yosua sudah dipersiapkan untuk meneruskan kepemimpinan dari Musa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, sebagai manusia sudah tentu Yosua memiliki banyak keraguan, bukan hanya dari pandangan bangsa Israel yang mungkin meragukannya, tetapi juga dari dalam batinnya sendiri yang bertanya, apakah saya sanggup melakukan hal ini? Lalu Yosua tentu memiliki ketakutan mengenai masa depannya bersama bangsa Israel. Masa depan seperti apa yang akan dihadapinya sebagai pemimpin yang baru, yang langsung dihadapkan pada sebuah tugas yang sangat berat. Di dalam suasana seperti inilah, masa yang penuh keraguan dari luar dan dari diri sendiri dan akan masa depan, firman Allah yang menyapa Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, menjadi sangat relevan. Ada 3 kalimat ini terdengar dalam bacaan kita saat ini. Pesan yang pertama di dalam ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini berhubungan dengan damai di dalam diri mengenai kepastian pemilihan Tuhan, mengenai sebuah kesinambungan masa lalu dengan diri. Firman Tuhan meyakinkan Yosua bahwa dialah yang dipilih untuk memimpin bangsa Israel. Kemudian yang kedua terdapat di dalam ayat yang ke-7, memiliki sebuah penekanan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kalimat ini dihubungkan dengan perintah untuk terus menjaga dan mentaati hukum Taurat Tuhan sebagai pegangan hidup dari Yosua. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya adalah Yosua diminta untuk sungguh-sungguh mendasarkan hidupnya hanya kepada firman Tuhan. Lalu yang ketiga dihubungkan dengan perasaan manusia yang kecut dan tawar hati. Kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan menyertai langkah Yosua kemanapun dia pergi. Dari sini sama-sama kita melihat mengenai janji Tuhan akan penciptaannya terhadap Yosua di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sama dengan kita pada saat ini, janji Tuhan bagi kehidupan orang yang percaya kepadanya sangat besar sekali. Tidak sebanding dengan janji yang dunia tawarkan kepada kita. Tetapi acap kali janji itu tidak bisa kita nikmati oleh karena tidak adanya keteguhan hati yang penuh dalam menjalankan kehidupan sebagai orang percaya. Orang boleh meyakini bahwa Allah merancangkan rencana yang indah dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Tetapi kita harus ingat bahwa tanpa keteguhan hati menjalankan kehidupan sesuai dengan kemauannya Tuhan, janji itu tidak akan pernah kita bisa rasakan ataupun nikmati di dalam kehidupan ini. Sehingga saat ini kita perlu berpikir kembali tentang bagaimana menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu, Allah sudah berjanji akan memberikan penyertaan. Allah mau janji itu ada, sekaligus Allah juga mau
kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, marilah saat ini kita berpegang teguh pada janji Tuhan. Dan marilah kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, serta menjadi pribadi yang kuat dan teguh dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya untuk mengawali minggu yang baru ini menjadi pembakar semangat bagi kita semua untuk berjalan bersama Tuhan dalam memegang janji Tuhan atas pribadi kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menjadi kuatlah, menjadi teguhlah dalam melakukan semua apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk segala kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, mampukan kami untuk bisa menjadi pribadi yang teguh dan kuat dalam menghadapi dan menjalani berbagai pergumulan yang ada, dan agar kami juga bisa terus melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami saat ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bahwa saat ini kami mau menyerahkan setiap aktivitas, pekerjaan dan pelayanan kami di sepanjang hari ini. Kiranya apapun yang boleh kami lakukan dapat berkenan di dalam. Dan ya Bapa, agar kami juga dapat terus menjadi berkat di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Demikianlah renungan Morning Call pagi ini. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.